Pendidikan perguruan tinggi dan usia dini di Indonesia masih timpang. Dari data yang ada saat ini, pemerataan pendidikan usia dasar yaitu SD hingga SMA sudah bagus. Ketimpangan akses dalam meraih jenjang pendidikan tinggi inilah yang saat ini harus digenjot agar kemajuan Indonesia dapat diraih. Data menunjukkan terdapat korelasi besar antara tingkat pendidikan tinggi di sebuah negara dengan kemajuan yang dapat dicapai. Memasuki musim masuk perguruan tinggi, tingkat pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia masih kurang. Berdasarkan angka partisipasi kasar pendidikan Indonesia, saat ini untuk pendidikan usia dini baru 37,9% dan pendidikan tinggi baru 36,3%. Rektor Universitas Yarsi, Profesor Fazli Jalal, melihat kedua hal tersebut sebagai tantangan pendidikan Indonesia saat ini. Tantangan tersebut, terutama untuk pendidikan tinggi saat ini, diharapkan pada kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini memang tantangan kita dua sekarang di pendidikan anak usia dini dan di pendidikan tinggi. Karena ketertinggalan kita di sini makanya pendapatan per kapita kita juga tidak terlalu baik ya. Kalau kita negara-negara lain yang berhasil di pendidikan anak usia dini, karena ini yang paling rawan, kemudian yang jenjang berikutnya dia sukses, tambah lagi peningkatan partisipasi di pendidikan tinggi. Nah kalau kita lihat memang pendidikan tinggi karena biayanya dan karena sebagian anak-anak kita dari keluarga yang kurang mampu sudah tercecer, dia putus sekolah, tidak melanjutkan ke SMP, lulus SD, putus sekolah di SMP, tidak melanjutkan SMA, dari lulusan SMP sampai juga putus sekolah di SMA dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu di kuartal pertama memang hanya 17% di antara anak-anak dari keluarga di kuartal pertama ini yang bisa mendapatkan akses. Kita lihat hampir 3 kali lipat kalau dia berada di kuartal kaya. Kalau kita bandingkan misalnya antara desal pertama dengan desal ke-10, itu bedanya bisa 10 kali lipat. Antara desal pertama yang 10% termiskin dengan 10% terkaya, akses mereka pada pendidikan tinggi jelas itu bisa 10 kali lipat bedanya. Fazli berharap ada terobosan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia kampus, masyarakat, agar biaya pendidikan tinggi dapat terjangkau dan memiliki mutu yang bagus sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia pada masa yang akan datang.